wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, pasti sehat semua ya. Ya dong, amin amin Allahumma amin. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Mei akan sedikit membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia subtema 3 terdapat pada LKS halaman 71. Silahkan anak-anak dibuka LKS-nya halaman 71, yaitu tentang bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran yang ada dalam teks suatu bacaan. Oke, sebelumnya tujuan seseorang membaca itu adalah untuk menggali suatu informasi, atau kita mencari suatu informasi itu dengan cara selain dengan cara membaca, itu juga bisa kita dengan cara mendengarkan ataupun juga dengan cara melihat. Nah, kalau sekarang yang kita bahas itu adalah tujuan dari membaca. Yang membaca ya, yaitu yang tujuannya adalah menemukan suatu pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran itu adalah ide utama yang ada pada paragraf atau yang ada pada bacaan tersebut yang terletak dalam kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utama itu adalah pengertiannya, sering Bu Mei jelaskan ya, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisikan inti dari suatu bacaan tersebut, yang biasanya itu berisikan gagasan pokok, gagasan penjelas, dan juga gagasan pendukung. Itu adalah kalimat utama. Kalau letaknya di mana? Ya bisa terletak di awal, yaitu deduktif, terletak di akhir, itu adalah induktif dan campuran. Itu letak dari kalimat utama. Anak-anak, sedikit Bu Guru ingin sampaikan bahwasanya anak-anak jangan sampai terkecoh ataupun bingung tentang ide pokok, pikiran pokok, gagasan pokok. Itu sebenarnya semuanya sama, yaitu inti secara umum dari bacaan tersebut. Jadi nanti kalau ada istilah pikiran pokok, pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, terus pikiran utama, oh sudah ya, gagasan utama itu semuanya sama. Itu adalah inti dari inti secara umum dari bacaan tersebut. Jadi anak-anak nanti harus dipahami betul-betul ya. Oke. Di sini ada 3 cara untuk menemukan suatu pokok pikiran dalam bacaan. Yang pertama, itu sudah jelas, anak-anak harus membaca dengan cermat, membaca dengan seksama, membaca dengan teliti dari atas sampai dengan bawah. Itu harus benar-benar dipahami. Baca keseluruhan teksnya. Itu adalah langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, itu setelah kita membaca, pasti kita sudah menemukan informasi yang berasal dari ide-ide atau kunci-kunci atau kata kunci yang sering keluar dalam bacaan tersebut. Nah, kata-kata yang sering keluar dalam bacaan itu disebut dengan ide-ide pokok. Nah, jadi dari situlah anak-anak mulailah mencatat satu persatu kata-kata yang sering keluar dalam bacaan tersebut. Nah, setelah itu baru anak-anak menggabungkan, barulah ketemu kesimpulan dari bacaan tersebut. Dan cara yang ketiga itu bisa dengan cara membuat peta pikiran. Pernah ya Bu Guru jelaskan waktu itu tentang bagaimana cara membuat peta pikiran. Coba silakan dibuka, itu berada pada LKS halaman 84. Memperoleh informasi dengan cara membuat peta pikiran. Ya, seperti yang ada pada papan tulis di sini, Bu Guru sudah membuatkan, yaitu judulnya aktivitas ekonomi non agraris. Itu pada LKS halaman 84. Sudah ya? Di sana terdapat bacaan aktivitas ekonomi non agraris. Nah, di sini sudah Bu Guru buatkan bahwasanya aktivitas ekonomi non agraris itu biasanya paling banyak itu terdapat pada wilayah perkotaan. Nah, jadi seperti ini. Setelah Bu Mei buat judulnya, kalau pada bacaan di LKS itu adalah siapkan kertas dan buatlah lingkaran di tengahnya. Itu bebas anak-anak. Anak-anak mau buat seperti lingkaran, anak-anak mau buat seperti kotak-kotak seperti Bu Mei di sini, itu bebas. Asalkan anak-anak paham panahnya itu nanti lari kemana, lari
bagian pertambangan, di bagian perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Jadi seperti ini anak-anak. Bume tulis kunci-kuncinya. Nah, setelah Bume tulis kunci-kuncinya, kira-kira pertambangan ini kok masih ada panah lagi? Apa panahnya? Ya, panahnya di sini adalah pertambangan. Itu adalah arti dari kegiatan pertambangan itu ngapain saja. Jadi kegiatan pertambangan itu adalah pengambilan endapan dalam kulit bumi atau bahkan dalam perut bumi. Jadi pertambangan itu adalah proses menggali. Dan ada panah lagi di bawahnya atau cabang panah. Nah, cabang panah di sini itu adalah hasil dari bahan pertambangan ini tadi atau hasil penggalian. Apa yang dihasilkan? Bisa minyak dan juga gas bumi. Ada juga biji besi, biji nikel, timah, emas, perak, dan masih banyak lainnya bahan-bahan hasil dari pertambangan atau galian. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya bahwasanya kalau membuat peta pikiran itu seperti ini. Jadi kunci-kuncinya bisa anak-anak isi dari contohnya ataupun bahkan dari pengertiannya. Nah, sedangkan kalau yang industri itu adalah kegiatan pengelolaan bahan baku ataupun pembuatan barang-barang yang ada dalam pabrik. Anak-anak pernah melihat pabrik pastinya ya. Nah, biasanya itu mereka mengelola bahan dari sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti contohnya mengelola tas, mengelola baju, mengelola bahan-bahan seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu adalah kegiatan perdagangan. Kalau kegiatan perdagangan di sini adalah suatu transaksi ataupun jual beli antara konsumen dan produsen. Apa bahan-bahan yang diperjualbelikan? Banyak sekali. Bisa jual nasi, jual pokoknya banyak sekali ya. Nah, untuk contoh-contohnya bisa berupa toko kelontong, pasar, pedagang kaki lima, perdagangan asongan, bahkan sekarang banyak sekali pedagang online. Oke, yang berikutnya itu adalah kegiatan di bidang jasa. Nah, kalau di bidang jasa ini di sini adalah kegiatannya itu menjual segala sesuatu yang intinya nanti memiliki nilai, ada nilai harganya. Tetapi apa yang dijual? Berupa pelayanan. Ya, yang dijual itu adalah berupa pelayanan. Kira-kira apa saja yang menjual berupa pelayanan itu? Bisa saja dokter, bisa saja pegawai bank, polisi, guru, montir, apalagi ya, penjual pulsa, dan masih banyak lainnya. Jadi ini adalah contoh dari peta pikiran. Judulnya adalah aktivitas ekonomi non agraris yang biasanya itu paling banyak di wilayah perkotaan. Kira-kira apa saja jenisnya? Ada pertambangan, ada industri, perdagangan, dan juga jasa. Nah, jadi di sini Bu Guru harapkan nanti anak-anak bisa membuat yang namanya peta pikiran seperti yang ada di papan tulis ataupun bentuk diagramnya bermacam-macam, itu juga boleh. Tapi di sini anak-anak diharapkan juga harus paham kira-kira panah ini larinya kemana, cabang-cabang panah ini untuk apa. Dan di situ anak-anak harus paham. Oke, Bu Guru rasa materi hari ini sudah cukup selesai tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Guru akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tingkah laku yang Bu Guru perbuat. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.